Kalau 36 itu burung sudah kepalanya sudah di atas, dalam artian tidak jingkrung, itu sudah pas. Kalau Sudah saya pas. Oh. dia pasti mau makan. Kalau jingkrung itu belum tentu mau makan. Berarti dia diremi indukan dulu sampai 5 hari baru kita pindah ke mesin tetap. Kalau yang indukannya itu mau ngengkeram, kalau Ya, enggak, yang enggak mau langsung. ngengkeram itu ya saya kecambah. Dan singkong kecambah. Kalau pur kira-kira masuk nggak, Mas? Mau nggak dia? Jangkreknya Iya. mau, Mau juga ya? mau ya. Tapi jarang kan purnya itu agak mahal toh. Umur sana namanya itu Sarwono itu suruh bersihin dulu. Mah diwalek ke saya iki. Dibersihin, disterilkan dulu biar sehat gitu. Katanya itu suhu saya Sarwono itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan No Netral Channel yang membahas seputar burung beranjangan, penangkaran dan settingan lomba. Saat ini juga masih berada di suasana lebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini saya mengunjungi kediaman rumah Mas Andi Yanwar. Beliau juga seorang peternak beranjangan, pemain lomba, pemandu bakat, pokoknya sak KB beliau bisa. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah seputar ternakan beranjangan Mas Andi Yanwar dan bagaimana tata cara ternaknya, bagaimana tata cara dia memberi makan dan semuanya ya, termasuk proses inkubator, menetas, meloloh dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ngobrol dengan Mas Andi Yanwar. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om, sehat Om? Pangestune Mas. Terima kasih banyak nih buat Mas Andi Yanwar atas waktunya, sehingga pada kesempatan siang hari ini saya bisa ke rumah panjenengan ini untuk mengulik ya atau menambah ilmu dalam dunia perberanjangan. Pada saat ini topiknya masalah ternakan beranjangan. Jadi Mas Andi ini punya ring BJB Barokah Jaya Beer Farm. Sudah dapat sampai ring berapa nih Mas? Kurang lebih sekarang Mas? Kurang lebih sekarang baru 50. Alhamdulillah 50. Punya saya baru 5 Mas. Kemarin terakhir mati, periode terakhir mati. Nah, sekarang ya disambi wirawiri. Jadi gini Mas, pertamanya. Jadi jenengan itu mulai senang burung beranjangan itu mulai tahun berapa Mas? Sekitar tahun 2017. 2017 sudah mengenal beranjangan. Terus mulai aktif di lomba jenengan? Aktif lomba itu 2018. Karena dulu kan saya kenal Mas Andi ini pertama kali yang fenomenal, jadi ketika mau lomba itu burungnya itu dibawa dibopong kayak gini nih, posisinya udah bunyi tarter dengan keper, gayanya istimewa. Saya pertama lihat dulu malah di Wonosari Mas, nah jenengan ingat dulu waktu di Wonosari event BMGK waktu itu, jenengan bawa burung itu. Terus dulu musuhnya nek jenengan ingat sapu angin. Nah sapu angin punya Mas siapa? Mas Yang polisi. Mas polisi itu. Nah ya itu lupa saya namanya. Mas Sokoto Mahlali, orang Piungan itu Sokoto ya. Nah itu. Tapi kayaknya udah laku juga itu burung, dibeli orang Solo nggak salah. Nah jadi begini Mas, berawal dari lomba-lomba jenengan terus mulai breeding Mas ya. Nah jadi untuk proses breeding ini Mas, mulai awalnya itu untuk menentukan bahwa burung ini udah siap diternak itu seperti apa Mas? Kalau untuk jantannya seperti apa, betinanya seperti apa Mas? Kalau betina saya mengukur dari setelah mabung pertama sekitar umur 5 bulan atau 7 bulan. Setelah itu kita kasih EF agak full
biar birahinya naik. Nah, kita lihat nanti reaksi dari betinanya itu kayak apa, sudah mulai birahi atau belum. Oh gitu, berarti tetap ya apa namanya, faktor utama itu berarti kan di betina tuh. Iya. Nah, kita nyari betina gacor ngawin mungkin lebih gampang timbang betina ya. Iya. Jantan kan gampang nyarinya. Oh nanti gini mas, kalau misalkan itu burung udah birahi ya mas ya, terus berarti mulai proses awalnya itu jenengan langsung dikenalkan kandang atau di kandang bulat dulu, dijemur atau seperti apa mas? Ya, Untuk kalau pola dari ringnya jenengan ini BJB. kalau saya biasanya disangkar bulat dulu, kita full EF-nya biar naik birahinya. Kalau sudah naik birahi, terus kita coba dimasukkan ke kandang ternak kurang lebih 1 minggu. Kita lihat reaksinya betinanya itu di kandang ternak yang kotak itu kayak apa dulu. Kalau sudah mulai birahi di situ, baru kita masukkan jantan. Oh seperti itu. Tanda-tandanya gimana mas? Kalau udah siap itu? Kalau seperti burung-burung kenari itu ngeper itu minta kawin itu. Oh ngeper minta kawin, mungkin ngangkut sarang gitu. Iya, iya. Wira-wira di situ ya. Nah ini lagi mas, tadi kan itu betinanya, jantannya mas. Ya. Jantannya itu kan umur berapa mas untuk siapan perkiraan ini? Kalau saya itu biasanya itu sekitar 8 bulan ke atas. Asal birahinya sudah Dapat ya. dapat, betinanya juga dapat, kita masukkan aja. Oke. Terus tadi kan betinanya udah di kandang kotak, udah disiapkan, terus jantannya belum. Langsung dimasukkan atau proses pengenalan ditempel dulu atau tidak? Pengenalan dulu. Pengenalan dulu. Nah, tempel dulu. Kan sebelumnya sudah saya tempel di sangkar bulat itu sudah saya tempel dengan jantannya. Oh, waktu masih belum birahi. belum birahi. Jadi Udah kenal juga. udah kenal. Berarti habis itu terus dimasukkan. Iya, kan jadi di sangkar ternak itu sudah kenal dari awal. Jadi kita tinggal masukkan aja. Gitu. Iya, iya. Nah, itu ketika setelah dimasukkan, Mas. Misalkan dimasukkan ya, dia udah jodoh. Itu jenengan pakai pola kawin jabut atau diendam di situ 1 minggu atau 2 minggu atau selamanya udah digabung terus tinggal ngambil anak-anaknya aja seperti itu, Mas? Ada yang kawin cabut, ada juga yang sistem jodohan. Jodohan tetap di situ. Oh, tinggal melihat karakternya berarti. Iya, nanti karakternya itu nakal, jantannya nakal atau tidak, kita lihat karakter si burung yang mau diternak itu. Oh iya ya, kalau kita paksakan untuk dia jodohan, kalau ada KDRT malah rampung. Rampung golek begitu ya, tombok lagi. Nah terus gini Mas, jadi tadi kan setelah digabung, ya. Atau digabung, proses pakannya Mas dengan menggunakan apa aja Mas? Bijian atau EF-nya? Bijiannya. Oh, bijiannya itu biasanya saya pakai bijian yang agak tinggi, yang untuk lomba-lomba itu. Seperti gitu. Oke, pakai bijian tinggi di situ. Bijian contohnya seperti bijian ronggeng. Gitu. Bijian ronggeng. Oke. Teman-teman mau beli bisa menghubungi Mas Roywanto. Bijian ronggeng termasuk ya. Iya. Oke. Terus untuk apa namanya itu ekspornya Mas? Ekstra foodingnya saya hariannya itu yang wajib itu jangkrik sama ular kandang. Itu wajib saya. Jangkrik itu jenengan gini, ini juga pengalaman saya kemarin. Jangkrik itu jenengan langsung diambil dari tempat besar, ditaruh ke kandang situ, atau dikondisikan dulu, diberi pakan, baru dimasukkan ke kandang. Biasanya jangkrik saya kasih itu daun singkong itu. Daun singkong. Kalau enggak pakai kecambah. Daun singkong kecambah. Kalau pur kira-kira masuk enggak? Mau enggak? Jangkriknya? Iya. Mau. Mau ya. Tapi jarang kan purnya itu agak mahal toh. Mending itu tadi ya, singkong sama kecambah. Itu. Oh, berarti polanya hampir sama kayak Om Agung Prasojo, juga dia pakai kecambah pada saat memberi makan jangkrik-jangkriknya itu. Nah, terus gini Mas. Untuk ukuran tempat jangkrik Mas. Jadi kan tadi kan jenengan diambil ya. Itu jangkriknya yang mau dimasukkan ke kandang itu sutranya atau kaki belakangnya dicopot enggak Mas? Dulu
awal-awal ternak itu saya potongin kakinya itu. Cabutin yang belakang itu ya. Tapi kak semakin ada beberapa indukan itu kak semakin banyak tuh. Iya iya iya. Capek. Nah, terus Apalagi di samping kerja ya. Samben itu Habis saya itu, solusinya pakai apa kalau nggak dipotongin kakinya. Saya tanya-tanya para senior Iya, iya, seperti Revo, seperti Rewanto, itu Iya. saya bikin jangkrik, tempat jangkriknya di tempat ternak itu agak tinggi dan lebar. Ukurannya ya 15-20 cm. 15-20. Itu dia cukup Mas. Maksudnya dia udah nggak melompat keluar lagi. Enggak. Dia sering-sering dibersihin aja itu tempat jangkriknya biar kan licin. Kalau licin itu kan nggak bisa lompat tinggi. Oh iya ya, kalau kotor dia kasar-kasar bisa ngerasain Ya. lompat. Oh, berarti tempatnya di setiap mungkin seminggu sekali Iya, dibersihin. Oke. Oh, alas baik. Terus tadi Mas, untuk tadi ulatnya pakai apa Mas? Ulat bongkong atau ulat kandang? Ulat kandang. Ulat kandang. Dimakanin juga Mas ulat kandangnya sebelum taruh di Iya. kandang. Biasanya itu pakai sama seperti itu. Kecambah atau daun singkong ya dikit-dikit aja. Baru dimasukkan ke situ ya. Berarti tanpa takaran Mas ya. Yang penting posisinya itu cukup untuk dalam satu hari. Satu hari harus habis kalau saya, biar nanti kan fresh terus Iya. makan. Terus dulu. begini Om. Tadi kan setelah jodoh, kawin, berarti kan nanti bertelur. Nah, proses bertelur itu jenengan setelah dia bertelur atau setelah membuat sarang terus bertelur, telurnya itu tuh jenengan ambil atau jenengan rami indukan Om? Awal-awal itu ternak itu saya pernah itu lolo induk juga pernah. Iya. Tapi kan waktunya di samping kerja itu kan tidak cukup. Dan Iya. pagi sudah kerja, Oke. pulang sore. Jadi Iya. kita solusinya gimana ya? Hmm. Biar saya ambilin telurnya itu saya kasih inkubator. Inkubator, oke. Malah Mas ya, kalau di inkubator mungkin proses perkawinan berikutnya dia lebih cepat lagi. Lebih cepat iya. Karena mungkin misalkan kalau loloh induk itu kan dia kawin 1-2 hari, selet 3 hari mungkin kemungkinan nanti dia nelur, diremi lagi sekitaran 10 hari, Iya. diloloh induk lagi sama 6 hari, berarti kan sekitaran hampir 20 hari proses untuk menghasilkan satu anak lagi. Berarti kalau pakai mesin tetas lebih cepat ya Mas ya? Ya, Misalkan sakit. begini Mas, misalkan telur diambil, berapa hari lagi dia akan mulai nelur lagi Mas? Jaraknya Sekitar 10 hari. 10 hari udah nelur lagi. 10 1, sampai 2, 3 gitu. Mulai dari 10 hari sampai 15 hari dah. Biasanya Oke. kalau pakannya itu rutin bagus, Hmm, segitu sudah nelur lagi. udah nelur lagi, cepet banget ya. Tergantung cuaca juga. Cuaca lo panas terus cepet, tapi kalau kayak gini nggak menentu ini biasanya ya kadang cepet kadang enggak. Tergantung burung juga ya. Nah, Berarti begini Mas, misalkan tadi itu telurnya kan dari kandang jenengan pindah ke inkubator. Nah, proses setelah telur itu diambil, itu langsung jantan jenengan masukkan lagi atau enggak? seperti dulu pernah beritahu sama teman saya yang para senior itu dari sana, arah timur sana, namanya itu Sarwono, itu suruh bersihin dulu. Mah diwalek ke saya piye piye. Dibersihin, disterilkan dulu biar sehat gitu. Katanya itu susah ya Sarwono itu. Sebenarnya yang suhu yang sini bukan saya. Saya lagi produk 5, sini udah 50 gimana tuh? Ya sharing-sharing kan, mungkin dia dulu belum coba. Dia lebih dulu, dan saya tanya-tanya pada teman-teman yang lebih dulu di arah beranjak. Oke. Itu Terus ini Mas, tadi kan sudah masuk ke inkubator ya. Mas saya lupa tadi. Apa namanya itu? Susuh Mas. ya Kandang apa rumputnya? Jenengan menggunakan apa? Ataukah pakai yang dari cemara atau dari rumput daun padi atau apa Om? Atau rumput lain? dulu pernah pakai yang untuk itu
Yang padi itu yang sudah dipanen itu kan tinggal ambil yang garing. Terus ada ya teman memberitahu pakai daun yang basah. Dalam artian basah itu yang masih hijau dimasukkan biar nanti birahi si burung lebih cepat seperti di alam. Terus saya coba, oh iya. Oh gitu. Iya. Tambah birahi. Apalagi kalau habis hujan ngambil rumputnya itu habis hujan. Nanti air hujan itu berpengaruh ke birahi si burung juga. Oh, tapi untuk apa namanya ya? Rumputnya itu apa malah nggak lembab terus ada muncul bakteri ya Mas ya? Kalau Iya. selama ini pengalaman jenengan? Kayaknya sih kalau di alam kan bakteri lebih banyak. Kalau kita harus sterilkan dulu, mungkin dicuci dulu baru Masukkan ya. kayak gitu. Kalau pakai rumput teki juga jenengan Mas? Iya, Komplit ya dicampuri gitu ya? campur saya campur pokoknya. Tahu tak? Awut-awutan. Ini tetap jadi ya. Pokoknya wates kita menganut ajaran wates. Jadi Apa waton itu? netes. Waton netes. Istimewa. Ah, terus gini Mas tadi. Misalkan tadi berarti jenengan kan memindah telur itu dari umur 0 hari ya. Gitu kan telur di sarang ataukah dia ngabis kandung sampai 3 baru sampai pindah? Saya umur dari telur pertama sampai 5 hari. Jadi jarak 5 hari itu kan sudah ada 2 atau 3 telur yang di sarang toh. Setelah dari telur pertama itu saya ambil 5 hari. Jadi embrionya sudah jadi di situ. Oh, oke. Berarti saya salah maksud tadi. Berarti dia diremi indukan dulu sampai 5 hari baru kita pindah ke mesin tetas. Kalau yang indukannya itu mau ngengkeram, kalau Ya. enggak, yang enggak mau ngengkeram itu ya saya ambil dari 0 hari. Tinggal kita hitung perhitungan aja. Iya. Terus jenengan tadi di mesin tetas itu kan setahu saya itu dia netes 10 hari ya, kalau mulai dari 0 hari 10 hari udah netes, malah ngalang-ngalai kenari kan 14, dia 10 hari udah netes. Nah itu jenengan menggunakan mesin tetas otomatis atau kita harus nyetel suhunya, harus nyetel kelembapannya Mas? Untuk Yang digital itu tetap nyetel seperti biasa yang diharapkan, karena yang digital itu kan bukan cuma untuk burung, untuk ayam juga bisa. Oh iya, karena kelembapannya beda juga. Beda-beda, ya. tadi kita Telur juga, itu kan iya. ayam lebih tebal, mungkin lebih lembab biar memecahkan apa namanya cangkang telurnya dia gampang. Oke Mas, kalau untuk beranjangan jenengan Mas, untuk kelembapannya itu di kisaran berapa Mas? Kelembapan saya di sekitaran 50 sampai 60. Kelembapan 50, oh sama kayak tempat saya, 50 sampai 60. Terus untuk apa suhunya Mas? Suhu dalam Suhunya sekitar 36-37 saya. 36-37. Kalau tempat saya itu 37,5. Tapi yo nggak pernah berhasil loh, selama ini berhasilnya menetesi induk. Ya, jadi cuma nggak fokus paling itu. Fokusnya itu touring jadi saya. itu ring ya. Nah gini Mas, tadi begitu Ya. netas itu anakan Aha. yang di mesin itu langsung dipindah atau didiamkan di situ Mas? Langsung saya pindah saya. Dipindah Eh, ke inkubator pembesaran. Inkubator penghangat itu ya, yang pembesaran itu. Nah ini yang penting ini, karena kan telur apa ya, anakan itu menurut saya itu kan riskan di usia 0 hari sampai 10 hari lah, itu udah riskan banget ya. Mungkin jenengan lebih paham itu. Nah untuk di inkubator pembesaran itu jenengan suhunya di berapa Mas? Kita lihat kondisi si burung. Oke, kondisi si burung Misalnya kita pakai 36. 36 panas loh itu Mas. Iya. 35 36 35. Kok si burung itu kita lihat kok lemas. Kok dipanggil nggak mau, kita naikkan suhunya. Oh iya, biar dia lebih Nah, lebih hangat karena burung itu kan kelihatan, kalau jingkrung itu kedinginan. Nah, kalau burung itu jingkrung itu cuma diem gitu, itu kedinginan, kita naikkan. sampai 37. Nggak berani saya itu, 36. 36 ya. Nah, 36. Kalau 36 itu burung sudah kepalanya sudah di atas, dalam artian tidak jingkrung, itu sudah pas kalau Udah saya. pas. Oh. Dia pasti mau makan.
Kalau jingkrung itu belum tentu mau makan. Iya betul. Jadi kalau burung itu kurang panas dia susah diloloh ya Mas? Iya. Oke, berarti standarnya antara 35 mungkin ya? Iya. Itu sampai umur berapa Mas? 35 itu? Kita lihat si burung dulu. Jadi oke. kalau 36 sudah nggak jingkrung, kita turunkan dikit-dikit. Gitu. Kembali ke, karena nafsu makan itu tergantung suhu penghangat itu kan. Oke. Terus untuk ngeloloh Mas, jenengan ngeloloh itu pakai apa Mas? Pakai jangkrik atau kroto atau fur atau apa Om? Umur 1 sampai 4 hari saya pakai kroto. 1 sampai 4 hari pakai kroto utuh atau dicampur? Kroto full, ya, 2 Oh. butir 1 hari, 3 jam sekali. Berarti untuk usia 0 sampai 4 hari tadi ya itu jenengan pakai kroto, jaraknya setiap 3 jam. 3 jam sekali. Jam pertama pagi jam kurang lebih Ya kurang lebih bangun pagi itu jam 6. sak tangine ya. Sak tangine. Nek jeplak jam 8 ya tangine. Jam 8 ya jam 8. Oke, berarti jam 6. Makan terakhir, Mas. Makan terakhir ya jam 6 lagi ya. Jam Seperti 6 sore. di alam aja. Oh, berarti nggak pernah sampai jam 10 begini loloh. Ya kalau sempet ya sampai tapi maksimal atau jam 6. jam 6 itu terakhir lah paling nggak dia ngerasain. Tapi kalau misalkan selo masih anu ya kasih lagi gitu. Biasanya itu mulai ganti pakan tadi nyari 4 hari. Di usia 5 harinya, Mas? 6 hari 7 hari. Iya. Jangkrik. Jangkrik. Jangkrik 5. Jangkrik kecil. Utuh atau Ya perutnya aja. Perutnya aja. Yang gedut-gedut seperti teman saya Sarwono Rinteran dulu. Saiki lemu ya. Dia atletis padahal. Binaraga. Binarangka, binarangka gimana? Pakai jangkrik sampai besar berarti. Sekitar 10 hari. Kalau 10 hari. Oh, Oke, berarti dari jangkrik itu 2 hari aja yang jangkrik full itu full jangkrik. Tapi nanti setelah umur 8 atau 10 hari itu kita colekkan ke fur ayam itu. Saya pakai fur ayam soalnya. di blender berarti. Iya, di blender saring itu. Dicampurkan itu ya. Dicampur dicolekkan aja. Nanti kalau sudah lancar, nggak keseretan itu, nah kita fullin aja fur ayam itu. Oh, gitu. Terus gini, Mas. Saya kan ngalami itu dulu burung usianya itu begitu netas indukan itu kan tak kasih jangkrik full sampai usia 6 hari kayak waktu itu ya. Nah terus saya angkut, saya lolos sendiri, lumpuh Mas Ya. itu. Kalau menurut panjenengan Mas ya, faktor burung lumpuh itu tuh karena apa ya Mas? Karena kekenyangan. Lumpuh karena kekenyangan Kekenyangan, ya? kekenyangan, dia obesitas, tumbuhan kaki nggak kuat, lumpuh dia. Oh, masuk. Juga nganu ya, apa namanya? Proses perjalanan nanti jadi lambat ya? Lambat karena yang besar itu nggak seiringan, nggak barengan. Jadi dagingnya si pian itu melegak dulu. Padahal beranjangan itu kalau masih kecil itu rawan, dari tulangannya itu masih lemah. Oke. Berarti gini ya, proses mungkin kita mikir wah karena sebenarnya benda ini gede Ya. gitu ya. Padahal itu besar itu sebenarnya berawal dari tulang bukan anu tok ya. Kita ya Itu kan. kalsiumnya itu kan di fur ayam itu agak banyak. Oh gitu. Ya, karena pakai 591 itu saya. 591 pur jago itu Mas. Iya. Pur jago 591 594 itu kita campur aja kan fur ayam itu. Di blender. Nah ini Mas. Nah ini Mas Mangkring ini. Ini umur berapa nih Mas? Ini sekitar ya TUB Februari. 1 bulanan ya? 1 bulanan kurang lebih ya. ini. Nah ini kan dia masih makan fur Mas. Nah nanti mulai dia dibanyain makan yang lain itu mulai umur berapa Mas? Ini udah mandiri tuh dia sebenarnya? Sudah, ini kan kalau yang ini kan belum dijual karena
Ya untuk tinggalan rumah, biar untuk rumah-rumah di rumah. Kalau Iya. biasanya 20 hari sampai seterusnya itu saya makan nasi for ayam, terus jangkriknya itu full. Oh, Pagi habis berapa ya kita kasih, nanti siang. Tapi pendamping masih ada gitu ya? Masih. Jaga-jaga ya, Iya. misalnya ya apa jangkriknya habis biar dia makan furnya lagi seperti itu ya pastinya Mas. Kalau biasanya ganti bijiannya setelah mabung saya malah. Setelah mabung ya 4-5 bulan ya berarti ya. Terus baru ganti bijian. Ya biar agak gendut dulu gitu. Nah ini satu lagi Mas Andi yang mungkin saran-saran lah buat rekan-rekan yang baru memulai breeding Mas. Nah, monggo Mas, apa yang harus disiapkan? Disiapkan itu satu materi, kita harus tahu materinya. Yang mau di breeding itu beranjangan misalnya, itu ya kita siapkan aja yang kekinian ya. Yang kekinian, yang jelas jantan dan betinanya. Terus yang kedua itu kandang. Kita siapkan kandang ukuran, misal seperti tempat saya itu 40, 60, 80, tingginya 80, lebar 40, panjangnya itu 60. 40, 60, 80. Nah, kita kalau sudah kandangnya sudah ada, burungnya sudah ada. Nah, ini yang terakhir. Mau ditempatkan di mana itu? Si kandang itu biar nyaman itu loh. Posisinya ya. Nah, posisinya mau taruh di mana dulu? Iya. Yang cocok itu Mas sebenarnya di tempat yang seperti apa Mas? Kan kita juga menyesuaikan rumah kan masing-masing beda ya Mas ya. Ya, yang jangan terlalu ramai lah. Biar ini loh. Si burung itu nggak terlalu terganggu. Seumpama mau kawin, kalau pas ketika si burung mau kawin ada orang lewat kan nggak jadi. Iya. Terus ini Mas, jenengan kandangnya ini pakai lampu nggak sih? Enggak. Saya terapkan seperti di alam. Ya. Berarti enggak. Biar kalau di lampu biasanya itu burungnya padang lemak. Karena malam kan juga makan. Iya, betul. Makan yang seadanya, yang sisa-sisa yang tadi pagi itu kan dimakan. Kalau yang tempat saya kan sistemnya itu kalau malam nggak ada lampu, jadi ya istirahat seperti di alam. Makan ya pagi sampai sore. Iya. Berarti ini matahari sinar masuk ke dalam Mas ya? Masuk. Itu untuk pengganti yang siang. Pengganti panas, penerangan gitu. Oke Mas, terima kasih banyak ini Mas atas informasinya. Ini mungkin sangat dibutuhkan buat rekan-rekan beranjangan yang pengen ternak. Pokoknya sukses selalu buat Mas Andi dan juga anak-anaknya, lancar selalu pokoknya. Oke, itu aja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terus dukung Wong Netral Channel dengan cara subscribe, like, komen, share, monggo, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih banyak pokoknya. Saya Sarwono dan Mas Andi Ring BJB mengucapkan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.